Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Purnamasari dengan NIM 2008030310250 dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang dan pasar falas. Sebab-sebab yang ingin saya jelaskan yaitu yang pertama, kelebihan dan kekurangan pasar uang. Yang kedua, pengertian valuta asing atau falas. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam valuta asing atau falas. Dan yang terakhir, jenis-jenis valuta asing atau falas. Materi yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan pasar uang. Kelebihan pasar uang yaitu ada 3. Yang pertama, terpenuhinya dana jangka pendek bagi badan usaha yang membutuhkan. Yang kedua, tersalurnya dana dari para penabung yang ingin menabungkan modalnya. Dan yang ketiga, pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Di samping kelebihan, pasar uang juga memiliki kekurangan. Kekurangan pasar uang yaitu ada 2. Yang pertama, mendorong untuk berspekulasi, dan yang kedua, jika kursnya turun akan mengakibatkan kerugian bagi para pembeli. Materi selanjutnya yaitu pengertian valuta asing atau falas. Falas adalah pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lain. Sedangkan pasar falas yaitu tempat pertukaran berbagai mata uang yang berbeda. Dan tentunya harga falas berdasarkan kurs. Dalam pasar falas, suatu mata uang diperdagangkan terhadap mata uang yang lain. Sedangkan dalam euro currency, aktivitas yang dilakukan adalah transaksi pinjam-meminjam. Pasar falas umumnya diartikan secara fisik. Akan tetapi, setiap transaksi dilakukan melalui telepon atau telex. Batas pinjaman untuk perusahaan besar adalah 1 juta US dollar. Sedangkan untuk perusahaan kecil mempunyai nilai yang lebih kecil. Pasar falas didominasi oleh bank-bank komersial yang besar, baik domestik maupun asing. Bank ini membuka inventor akun dengan mata uang utama yang kuat ke seluruh dunia. Transaksi dilakukan baik melalui transaksi spot maupun forward. Pendapatan dari perdagangan falas terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kerugian atau keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang kedua, kerugian atau keuntungan transaksi pada semua item moneter sebagai hasil penyesuaian pergerakan tingkat bunga, total perolehan atau kerugian sebagai akibat adanya proses revaluasi neraca dimasukkan di dalam income express system. Variabilitas bergerak ke arah yang berlawanan terhadap total net income. Misalnya, pada tahun 1944, Bank BNI mempunyai net income turun sebesar 14%. Akan tetapi, net international income naik sebesar 42%. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam valuta asing atau falas. Yang pertama yaitu pemerintah. Untuk membeli falas atau valuta asing dalam rangka pembayaran bunga dan pelunasan cicilan utang, pemerintah dari berbagai negara ada kalanya mengambil peran sebagai peserta dalam pasar falas atau valuta asing tanpa melalui bank komersialnya. Yang kedua, bank sentral. Selain kebutuhan transaksi pemerintah dan nasabahnya, bank sentral suatu negara juga sering terlibat dalam transaksi di pasar falas.
dalam bentuk intervensi dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang domestiknya. Bank sentral, bila bagi bangsa Indonesia Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab dalam hal mencetak uang serta mengatur peredarannya, tetapi mereka juga ikut dalam bertanggung jawab untuk memelihara stabilitas pasar, terutama floating exchange rate system, di mana kurs mata uang sangat dipengaruhi oleh kekuatan demand dan supply. Yang ketiga yaitu bank internasional. Peserta yang paling besar dalam pasar falas berasal dari bank-bank internasional. Kelompok ini dapat dikategorikan yaitu yang pertama, trading bank. Bank-bank internasional yang besar umumnya aktif di pasar falas dan pasar uang. Mereka melakukan transaksi bisa untuk nasabahnya atau juga untuk kepentingan bank itu sendiri. Bentuk transaksi yang mereka lakukan dapat berupa transaksi spot ataupun forward. Untuk mendapatkan laba dari kegiatan usaha menjual dan membeli mata uang asing, maka bank-bank ini pada umumnya mempekerjakan dealer-dealer yang memiliki keahlian dalam transaksi, pengaturan posisi mata uang, serta memantau kapan dan bagaimana melakukan suatu transaksi. Trader atau dealer-dealer bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelian atau penjualan sesuai dengan kebutuhan nasabah atau bank. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka trader harus memiliki pengetahuan dan informasi yang baik tentang keadaan pasar untuk menentukan perkiraan nilai tukar suatu mata uang di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu komersial bank. Banyak bank-bank umum yang aktif di pasar falas, tujuannya semata-mata untuk mengamankan posisinya untuk kebutuhan transaksi komersial seperti transfer uang, kegiatan ekspor impor, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh para nasabahnya. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga diskonto, broker, perusahaan komoditi, dan perusahaan asuransi juga merupakan peserta falas atau valuta asing. Aktivitas ini secara internasional mengakibatkan timbulnya exposure dalam berbagai falas. Broker tidak melakukan perdagangan valuta asing untuk keperluan sendiri, akan tetapi berfungsi mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Pihak-pihak yang terakhir dalam valuta asing atau falas yaitu nasabah besar dan kecil. Salah satu peserta di pasar falas atau valuta asing adalah nasabah besar atau dapat disebut juga dengan konglomerat dari suatu negara tertentu. Keterlibatan para nasabah besar ini mempunyai berbagai tujuan, yaitu untuk transaksi maupun kepentingan hedging. Di samping nasabah besar, maka ada nasabah kecil yang juga terlibat dalam pasar falas atau valuta asing, seperti perusahaan ekspor impor, yayasan-yayasan, dan perorangan. Materi terakhir yaitu jenis-jenis valuta asing. Pada umumnya, jenis-jenis valuta asing dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama valuta asing fisik dan yang kedua valuta asing non-fisik. Yang pertama, valuta asing fisik. Valuta asing fisik atau falas fisik biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kartal, baik yang berupa uang kertas
ataupun uang logam. Yang kedua yaitu valuta asing non-fisik atau falas fisik. Biasanya berbentuk uang giral atau surat-surat berharga. Contohnya cek, wesel, international money, dan yang terakhir yaitu travelers. Sekian penjelasan materi tentang pasar uang dan pasar falas. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.